kemarin tuh Japri-nya dibales tuh Japri hari ini jam 9 kemudian, cuman temen saya itu salah ya, malah bilang ke grup dikira preskon. Karena tadi pagi ada yang nanya saya apa preskonnya di mana sih? Preskon apa? Nggak ada preskon. Ternyata banyak banget lagi, nah tuh kan nggak apa-apa. Kita inin aja, kita yang mau tanya apa, cuman jangan salah artikan saya mau preskon. Kena bang. Mau nanya apa? Ya, kabarin setelah kemarin udah ada apa namanya pembatalan pengajuan, ada dampak lagi nggak sih ke kabarin sendiri? Dampak apa tuh? Misalnya kayak masih ada hater, nyinyir segala macam. Jujur saya itu nggak baca kalau yang negatif, saya udah bilang saya itu nggak pernah baca. Tadi aja saya udah yang bilang seperti lo lihat nggak ini dia nih. Lihat nggak di lambe ada. Saya mendingan nggak tahu, nggak dengar orangnya siapa, supaya saya masih bisa pikiran positif terus. Dan kalau ketemu orangnya juga saya tidak ada pikiran yang ini orang ini, mendingan nggak tahu. Saya dari dulu seperti itu. Malah yang paling saya banyak yang desain ke saya itu sebenarnya dari Pak Ridwan Kamil ya. Saya tahu nggak, saya nggak baca, saya nggak buka, tapi itu banyak banget yang kirim ke saya. Karena saya nggak mau, saya masih harus selalu berpikiran positif sama setiap orang. Bahkan saya tahu tapi semua orang-orangnya. Yang nggak sengaja itu malah Pak Syaroni ya, Mas Syaroni. Jadi itu malah saya ketika saya buka Instagram dia di atas. Jadi dia lagi. Jadi saya jadi saya baca, tapi cuma dia doang, yang lainnya saya nggak baca. Jadi kalau ditanya sekarang kayak bagaimana masih ada atau enggak, saya nggak pernah baca beneran. Makanya tadi dibilang juga lambe tahu nggak, ada dia yang ini juga. Jangan ngasih tahu, nggak saya nggak mau. Tapi teman sesama selebriti sendiri support ada yang support atau ngajak apa gitu kejadian seperti itu sama niatan kakak? Dari awal sebenarnya ada, cuman setelah saya menjelaskan banyak sekali tokoh, ustadz, habis itu teman-teman saya yang tadi saya wajar sih mereka berpikiran beda-beda ya, cuman saya senangnya pada mereka apa? Mereka menunggu saya. Mereka mau komunikasi sama saya, mereka mau tahu penjelasan saya. Paling penting itu dari sekarang semua itu komunikasi ya, tujuannya apa, apalagi kalau misalkan orang itu kenal. Jadi komunikasi maunya apa, tapi kalau memang ada yang bertindak seperti itu juga saya tidak menyalahkan, itu kan spontanitas ya, kekesalan segala semuanya. Cuman saya senang dari orang-orang setelah mendengar penjelasan saya itu semuanya ya, tokoh-tokoh, ustadz-ustadz baik banget, sampai teman-teman saya sampai sekarang masih terus berdatangan, mau itu di DM, mau itu di WhatsApp, mau itu di mana, semuanya lah, di SMS segala semuanya. Ada postingan juga tadi pagi saya baru baca. Cuman kalau postingan itu menyudutkan, walaupun itu bisa membaguskan nama saya ya, ada menyudutkan seseorang, saya tuh nggak mau ngepost gitu loh. Saya nggak mau, takutnya malah jadi saya kayak ngebela diri saya tapi ngejelekin orang. Serba susah sih kita ya kalau misalnya di posisi kayak begini tuh ya, seperti kayak gini aja lah. Tadi bilangnya tuh yang salah itu bilangnya dia enggak, di sini pikirannya nggak kenapa-napa kok, bukan cari panggung, bukan di sini, di luar sana. Mereka pikirannya tuh saya dikira nyari panggung lagi, ada seperti itu, bukan kalian. Saya tuh bukannya nggak mau, bukannya ini, cuman itu sebenarnya ada beberapa yang kalian tidak tahu mengenai mereka dan saya paham banget, makanya saya ada yang begini tuh nggak marah, nggak apa. Tapi kemarin kabarin sempat nangis sampai mau Itu kan emosional banget. semua itu nggak, itu kan semua nggak direncanain ya. Saya udah tahu dari awal ketika saya belum mulai. Jujur nih, saya itu sebelum mulai itu saya video call sama Karen Delano. Saya punya visi segini, dia punya visi besar banget. Dia lagi video call sama Paula, saya baru selesai mandi. Habis itu saya begini, oh hai, dia bilang gini. Tiba-tiba dia bilang sesuatu hal yang besar banget. Semua yang saya nggak tahu, semua yang saya tidak rasakan tadi, visi saya segini ini, itu saya dengerin, dan beberapa kata-kata saya di situ adalah kata-kata dia.
Jadi saya bilang sebelum saya mulai saya sudah tahu, aduh gue takut nih, gue bilang gue takut malah nggak bisa ngejaga nih gitu loh. Netizen tahu sendiri ya, dia tidak akan melihat sesuatu hal yang bagus kalau dia itu benci sama orang. Mau orang itu mau berbuat seperti apapun, dia tidak akan suka. Cuman kalau saya tidak peduli, saya mau menjadi diri saya sendiri. Bener aja, saya malah ketahan-tahan semuanya, tahan terus. Cuman keluarnya itu kalau misalkan dari hati itu apa ya, kita nggak bisa nahan. Kalau saya pura-pura sih jatuhnya tidak seperti itu kok. Dan ternyata semua tuh bilangnya seperti itu. Kita nggak butain, kita tahu kok. Dan banyak sekali yang mau support saya sekarang. Cuman apa gitu loh, apa daya saya tuh tidak sekuat itu gitu loh. Kecuali kalian yang sadar sendiri apa yang saya concern, apa yang saya takutin, apa yang saya mau lakukan. Jadi digerakin semuanya. Kalau saya ketika bergerak sendiri takut juga lama-lama, karena saya kasihan sama keluarga saya. Gak keluarga di saya aja, keluarga di mana Paula, sama keluarga kandung saya, papa kan udah lumayan ya, udah dia mau seneng-senengnya aja. Tapi ketika dia ngeliat sinetron mulu lagi sekarang, jadi ketika ada berita itu kan saya takut kepikiran. Jadi banyak faktor yang saya pikirin gitu. Tapi kabarnya kelanjutan dari uang 10 juta yang akan dijadikan hadiah untuk fashion show itu akan berlanjut atau Gimana memang Mama? ditunda lagi? Sekarang saya malah coba saya balikin sama kalian, apa yang mesti saya lakuin. Kalau misalkan ada, jadi gini, saya ada di Polres Tengah, kita bicara Tiger Wong Entertainment dulu. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Kita maju lagi nih, tingkatan lebih tinggi. Yang satu bilang enggak, tiba-tiba jam 10 yang ini bilang iya. Saya nggak perlu kasih tahu ya orang-orangnya siapa, cuman orang-orang itu orang-orang yang saya hormati sekali. Wah, saya bingung gitu loh. Jalanin, kelihatan nanti tulusnya kamu seperti apa, kamu nggak ini. Ada yang satu bilang meredain dulu aja, karena mau itu berhasil, lo dikira nggak dompleng. Mau itu bilang nggak berhasil, nanti lo ketawain. Nah, bener sih. Jadi gue harus gimana ya? Nah sekarang saya malah balikan, itu pertanyaan benar. Malah saya balikan ke kalian, seharusnya saya harus bagaimana? Karena memang visinya itu memang harus diluruskan semuanya. Ada yang bilang sekarang LGBT, ada yang sekarang apa. Luruskan, kita yang bisa meluruskan. Jadiin itu pakaian yang unik, yang menarik. Jadi orang-orang yang datang, yang menjadi kontestan itu bukan pakaian yang seperti itu, tapi dia bisa mendaur ulang dari koran, dari plastik dia pakai. Jadi yang ikut itu adalah orang-orang yang kreatif, nggak perlu jadi orang kaya. Jangan perlu jadi kaya istilahnya untuk bisa menjadi juara, menjadi juara mendapatkan 100 juta. Semua orang bisa ikut asal kreatif, apapun didaur ulang. Itu rencana saya sebenarnya. Saya mau menjadikan itu ajang, jangan jadi kayak pakaiannya jadi kesini ya, pakaian perempuan dipakai sama pria, ini kita lurusin semuanya. Ini loh konsepnya. Yuk. Jadi mereka yang ini, di sini lomba-lomba kreatif ya begini. Nggak perlu mahal loh, bisa dengan koran, bisa dengan plastik dan ini. Dan saya pun jurinya pun menilainya juga gampang. Kalau misalkan saya dari seperti baju sekarang yang duku atas, kita melihat bagaimana saya mau menilai yang menang 100 juta yang mana? Susah. Karena pakaiannya hampir istilahnya sama dengan ini, apa yang harus mau ditonjolin. Terus saya bilang mengkerucuti lagi, ini meeting udah lama. Mengkerucuti, saya nggak perlu bilang jurinya siapa, saya takut dia terseret-seret ya. Cuma dikerucutin lagi deh, iya yang unik, yang aneh, yang daya kreatif yang tinggi. Semua orang bisa menjadi model, semua orang bisa menjadi fashion. Dan yang juara bukannya uang yang kita berikan nama dia, walaupun emang uang, tapi bajunya yang kita beli, ngerti nggak? Bajunya kita hargain 100 juta, bajunya hargain 50, 25, semuanya gitu. Nanti kita ada sisirnya semuanya. Ini sistem di Jakarta nih, ini bajunya nih bisa dilelang akan jadi uang lagi dan buat mereka juga.
semua sudah dipikirin sama saya. Nanti ada di Jakarta, ada di Bandung, dan semuanya itu yang ikut nanti desainer juga dari tiap-tiap kota. Jadi sekarang desainer semuanya Jakarta, padahal terlalu banyak desainer luar negeri, luar kota tuh yang benar-benar bagus. Jadi buat saya terlalu banyak karena Paula itu dari Semarang. Kenapa dia pindah ke Jakarta? Karena di Semarang tidak bisa menjadi model, nggak bisa. Dan Paula merasakan banget gimana caranya di setiap kota itu berhak menjadi model, berhak menjadi desainer, tidak perlu ke Jakarta semuanya. Dan majalah-majalah yang hebat itu dia menonjolkan siapa sih? Orang-orang elit semuanya. Kenapa nggak orang-orang seperti menengah ke bawah yang suka sama fashion juga? Bagaimana caranya? Gerakan ini terlalu gede, itu tuh susah juga kita mengartikannya. Tapi memang balik lagi salah saya. Yuk, apa lagi? Tapi berarti akhirnya itu maksudnya tertunda kah atau batal seperti apa akhirnya keputusannya? Sorry? Yang uang Keputusannya 500 juta tertunda atau dengan gimana? Keputusan apa ya? yang tadi yang 500 juta Acara yang yang dengan acara cara yang Saya sampai sekarang saya belum memutuskan, karena kan banyak juga yang bilang 500 juta itu buat mereka gitu. Salah lah, 500 juta itu hadiahnya total hadiah yang kita keluarkan. Saya juga tadi mau ada 20 motor sama 100 handphone ya. Kenapa sih gini loh, saya jelasin kenapa harus ada itu semua. Yang menarik dari setiap acara itu harus ada suatu hal yang istilahnya menarik buat mereka. Kita istilahnya ya, kita harus bakar uang dulu supaya mereka tertarik. Istilahnya tertarik itu, oh ada hadiah ya, dia datang, ini tiba-tiba acaranya bagus, tiba-tiba dia tahu maksudnya apa, akan menjadilah kayak seperti, oh ini bagus ya ini ya. Cuman bagaimana cara kita menariknya? Salah satunya dengan itu. Bukannya kayak, toh kita juga nggak salah. Apa salahnya kita bagi-bagiin motor? Apa salahnya kita bagi-bagiin handphone? Nggak ada salahnya. Tapi memang ada sesuatu yang bikin mereka tertarik, walaupun itu juga berbagi. Tapi ada maksud yang paling inti dari itu semua. Kita jadiin acara ini buat kalian. Akhirnya mereka terasa sendiri kok semuanya. Dan banyak kok yang udah mau gabung ya, istilahnya kayak udah mau saya cerita nih, mau ini. Cuman sayang sekali sih, sayang bangetnya tuh kurangnya komunikasi, kurangnya mempertanyakan kenapa. Tapi ya sudah sebesar itu, ya sudah, saya bilang tidak ada yang perlu dipertahankan lagi, takut kasihan keluarga saya. Namanya mungkin dari itu juga fashion, banyak juga desainer maaf dan artian banyak yang memulai itu kan hanya di dunia fashion kan sudah selesai. Nah mungkin kalau di sini kalau kemarin kan mungkin mereka terlalu terbuka di jalan, siapapun boleh ikut dan mereka ada acuan atau apa apa ini mau nggak ini dirubah Gini loh, apapun bisa jadi kreativitas gitu, tetap berlanjut. gini loh, dalam agama memang tahu ya, itu sebenarnya tidak baik ya. Saya mengatasnamakan tidak baik biar mengartikan semuanya ya. Jangan sampai saya perkataan saya menyebutkan saya bilang tidak baik. Itu tugas yang sangat jauh sekali sih. Bagi saya untuk berbicara seperti itu terlalu jauh banget. Saya akan pasti bukan ranahnya saya tahu sih, bukan ranahnya saya. Saya takut sekali untuk ngomong seperti itu, cuman ya pasti niatan baik kita untuk ke arah mudah-mudahan ya bisa merubah, mudah-mudahan ya bisa ini ada. Tapi kalau misalkan dibicarakan seperti bagaimana caranya, lu setuju atau enggak? Gini loh, mendidik anak zaman dulu, zaman saya sama sekarang itu aja berbeda-beda. Zaman dulu dicambuk, digesper, ayah saya dinurut, dia takut, dia hormat sama orang tuanya. Teman saya tahun 90-an sama 2000 dicambuk di ini udah nggak mempan. Jadi
dia bilangin aja, cukup bilangin, kita masih lompat pagar, kita masih kabur, nggak balik ke rumah. Itu pengalaman saya dan memang seperti itu, tapi masih bisa dijamin, masih bisa dibilangin, hey ini masih bisa. Zaman sekarang nggak bisa. Kita mau bilangin aja, kata anaknya saya suruh, saya bisa sue kalau misalkan pukul saya. Dan ini semua orang tua juga sudah membicarakan sama persis. Jadi zaman sekarang kita harus merangkul, menjadikan anak itu teman, menjadikan anak itu beda sekali treatmentnya. Dan yang tadi itu misalkan saya bilang, bagaimana kalau LGBT ini, tidak bisa kita sefrontal itu sama mereka semua. Kita rangkul, kita kasih pengertian, kita ini sama seperti anak-anak itu 17 tahun ke bawah yang sekarang kita juga bagaimana yang mengatur mereka semua. Kita rangkul, itu yang saya lakuin sama Bongi, sama Roy, sama waktu itu Kurma jadi nggak bisa datang. Saya rangkul dulu, dia suruh percaya sama visinya saya dulu. Kalau kamu percaya sama visi saya, kita lakuin. Kalau kamu nggak percaya, jangan. Itu awal. Sayang sih ya, saya waktu itu dia juga yang waktu kamera. Saya suruh matiin kameranya. Saya mau ngobrol. Kalau itu nyala kameranya, kalian pasti tahu apa yang saya ngomong semuanya. Sayang aja waktu itu mati. Maaf kalau yang tadi saya nggak bisa jawab. Baik, CFW sekarang juga kan banyak kontranya karena warga banyak yang protes gitu karena kemacetan gitu kan, yang juga larangan undang-undang untuk catwalk di zebra cross gitu. Bayu sendiri seperti apa tanggapannya? Larangannya atau apanya? Larangannya sama banyak warga yang protes karena bikin macet gitu. Ya, awalnya juga kenapa saya mau melakukan tindakan kemarin itu salah satu itu ya, lambat laun pasti akan dilarang karena itu mengganggu pasti. Kalau saya yang di rumah itu awal seneng, awal ini tiba-tiba pasti mengganggu dan pasti akan ada protes pasti. Harus ada orang yang memindahkan dia semua, mau kemanapun deh, nggak usah kemana-mana, harus ada lahan buat mereka semua. Kalau tidak ada lahan